ibadah online anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak seneng ya kalau lama sekali kita nggak ibadah, nggak ketemu ya, rindu untuk jumpa. Tapi sebentar lagi ya, nih anak-anak yang sudah besar sudah mengikuti ibadah. Tapi tunggu ya yang masih anak-anak masih tetap online. Tapi mungkin bulan depan sudah mulai kembali berada ibadah di gereja. Yuk, hari ini akan kita menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Bahagia sekali. Kembali walaupun dalam keluarga ibadah, tapi tetap merasa bahagia ya, karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan telah memberikan kesehatan penuh kepada kami. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu, di mana pagi ini anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah online. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah, berkati guru-guru, berkati orang tua semuanya Tuhan yang mendukung di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu online ini hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bu Endang, ya Bu Yuli, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya Bu Endang, kadang kita itu menghadapi masalah ya Bu Endang. Anak-anak yang di rumah mungkin juga menghadapi masalah, terutama sekarang ini kan sekolahnya lama online, terus sekarang sudah bisa masuk tatap muka, mungkin juga menghadapi kendala karena sudah lama tidak tatap muka ya Bu Endang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu akan menyertai kita ya Bu Endang. Bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa ya Bu Endang. Yuk kita memujikan Bu Endang. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Yeah.
persiapkan hati kita, persiapkan hati anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berseduhan dulu ya. Ku rindu sabdamu. Anak-anak, kita berdoa dulu yuk sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan firman-Mu hari ini. Pimpin kami Tuhan, bersama-sama kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pria ini bernama Ned Saint. Dia memiliki cita-cita menjadi pilot pesawat tempur. Sayangnya, ketika Ned berumur 14 tahun, ia mengalami kecelakaan yang membuat kakinya robek dan mengalami infeksi. Dia harus beristirahat di tempat tidur sampai infeksi itu sembuh. Setelah tamat SMA, dia masuk ketentaraan dan akan berlatih untuk menjadi pilot. Tapi malang infeksi di kakinya kembali kambuh. Betapa sedihnya Ned ketika diberitahu bahwa dia tak akan bisa menjadi pilot pesawat tempur akibat infeksi itu. Namun, Ned masih ingin menerbangkan pesawat, sehingga ia berusaha untuk memiliki izin terbang dan menjadi misionaris di daerah Ekuador. Misionaris itu orang yang menyebarkan Injil supaya orang lain mengenal Tuhan Yesus. Ned menerbangkan makanan dan obat-obatan untuk keluarga misionaris. Ia juga pergi ke pedalaman untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Ned tidak menjadi pilot pesawat tempur seperti keinginannya. Tapi dengan mengikuti rencana Tuhan, ia telah membuat banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Anak-anak, tadi kita melihat ya kisah hidup Ned. Dari cerita kehidupan Ned, kita diingatkan bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah dan terbaik untuk masa depan kita semua. Jadi, kita harus selalu percaya kepada Tuhan dan memegang janjinya. Seperti Ned yang mengalami peristiwa tidak menyenangkan, umat Israel juga pernah mengalami satu peristiwa yang sangat menyakitkan, yang mengajar mereka untuk selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja bagi masa depan mereka. Jadi, pada waktu itu umat Israel tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Babel.
Lalu sebagian umat Israel diangkut ke dalam pembuangan di negeri Babel atas perintah Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang berkuasa saat itu. Tentu saja peristiwa ini membuat umat Israel sedih. Umat Israel kan berpikir mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang istimewa di mata Tuhan. Tidak mungkin kan ada hal-hal buruk terjadi atas mereka karena Tuhan Allah Israel ada di pihak mereka. Kalau seandainya umat Israel berbuat dosa kepada Tuhan, pasti seperti biasanya Tuhan akan mengampuni kalau mereka bertobat dan mohon pengampunannya. Namun kali ini Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ingin mendisiplinkan umat Israel dengan cara menyerahkan mereka ke Babel. Dalam peperangan, bangsa Israel diizinkan Tuhan dikalahkan dan harus dibuang ke negeri Babel. Ada seorang nabi namanya Hananya. Dia mengatakan kalau masa pembuangan di Babel itu 2 tahun. Wah, umat Israel senang ya. Wah, cuma sebentar, hanya 2 tahun. Tapi ternyata Hananya itu nabi palsu, jadi perkataannya salah. Nah, harapan umat Israel di pembuangan sebentar itu sirna ketika ada seorang nabi namanya Nabi Yeremia, nabi utusan Tuhan, mengirimkan surat pemberitahuan kepada mereka kalau penghukuman itu bukan berlangsung 2 tahun, melainkan 70 tahun. Wow, lama ya. Umat Israel jadi sedih. Tapi Nabi Yeremia meyakinkan mereka untuk percaya bahwa hal itu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan untuk mereka, bukan rancangan mencelakakan. Nabi Yeremia juga menyampaikan kalau Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke negeri asal apabila telah genap masa 70 tahun. Untuk itu, mereka tidak boleh putus asa. Sebaliknya, mereka harus bersemangat menjalani hidup selama berada di pembuangan Babel. Aduh, caranya gimana ya? Nah, kita lihat ya di Yeremia 29 ayat 5-7. Di sini dikatakan, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk hidup secara normal seperti biasanya, yaitu 1. Tetap menjalani kehidupan sehari-hari di Babel dengan baik dan benar. Yang kedua, membangun rumah. Yang ketiga, menikah. Yang keempat, bekerja. Yang kelima, mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Tuhan menempatkan mereka. Nah, itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini bertujuan supaya umat Israel yang ada di Babel itu tetap produktif. Mereka menghasilkan sesuatu yang berguna dan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang dari bangsa lain yang belum mengenal Tuhan Allah Israel. Tuhan tetap mengajarkan kepada umat Israel untuk tidak berputus asa, menyerah, atau hilang harapan. Di Babel, mereka harus tetap semangat dalam hidup, berharap hanya kepada Tuhan saja. Nah, anak-anak, seperti kehidupan kita ya, mungkin ada kesulitan atau kita menghadapi masa-masa atau saat-saat yang tidak menyenangkan. Seperti contohnya ini, saat ini pandemi yang kita jalani saat ini tuh masih belum berakhir. Soal belajar kita, soal sekolah kita. Kemarin-kemarin kita harus mengubah cara belajar yang biasanya tatap muka menjadi online. Tentu tidak gampang ya. Walaupun sekarang ada anak-anak yang sekolahnya sudah tatap muka, tetapi tidak semuanya. Tetap kita belajarnya itu mempunyai pola yang baru, tidak seperti yang dulu. Dengan kita belajar dari umat Israel, kita diminta untuk tetap semangat menjalani masa kehidupan sekarang. Kayak tadi sekolah kita yang ada online, ada tatap muka,
sebuah kebiasaan baru ya untuk kita di dalam belajar. Kita harus semangat untuk menjalaninya. Nah, di dalam Tuhan kita ada pengharapan untuk masa depan kita. Tuhan sudah merancangkan masa depan kita yang baik. Nah, setiap anak-anak punya cita-cita kan? Nah, dengan kita tetap semangat menjalani sekolah kita dengan pola belajar yang baru saat ini, kita yakin Tuhan merancangkan masa depan kita yang baik. Tugas kita sekarang sebagai anak sekolah tetap semangat dan mengikuti kegiatan sekolah, baik secara tatap muka ataupun online. Jangan bosan ya, kok masih sekolah online terus? Atau kok belajarnya nggak kayak dulu lagi? Kita harus menjalaninya dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan kalau Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk masa depan kami semua. Dan kami percaya kalau Tuhan memiliki rencana untuk setiap kami masing-masing, memiliki rencana yang indah untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu percaya dan memegang janji Tuhan. Dan kami mau ketika saat ini di masa-masa sulit kami tetap bersemangat, kami tetap mengikuti kegiatan sekolah kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang di rumah yang sudah pindah, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita agar kita itu menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, karena rencana Tuhan itu selalu indah untuk hidup kita yang indah. Kita akan pujikan sebuah pujian semua baik. Rencana Tuhan selalu baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini kalian membuat puisi anagram ya dari kata harapan. Puisi anagram adalah rangkaian kalimat yang huruf awalnya terdiri dari kata kunci utama. Nanti contohnya di-share di grup Komisi Anak GKI Pahlawan ya. Selamat beraktivitas. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari untuk mengakhiri ibadah kita bersama-sama kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah sekolah ini. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu satu persatu ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan.
kiranya Engkau akan terus menyertai kami semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau berikan kemampuan Tuhan di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Anak-anak kami yang sudah mulai mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah Tuhan, kiranya Engkau juga akan terus memberkati sehingga mereka boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk orang tua dari setiap anak-anak kami Tuhan, kiranya Engkau juga akan terus menyertai, memberkati Tuhan, setiap usaha kegiatan yang dilakukan Engkau berkati, sehingga setiap orang tua boleh mencukupi kebutuhan anak-anak kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan sekolah minggu secara onsite di gereja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap rencana kami, Engkau campur tangan Tuhan, sehingga apa yang kami rencanakan boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GKI Pahlawan. Kiranya Tuhan juga akan terus menyertai kami. Biarlah kami semua jemaat yang ada di gereja ini Tuhan boleh bertumbuh iman kami, dan kami semakin kuat dan semakin setia dalam mengiring Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau juga akan terus memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, memberikan kebijaksanaan sehingga setiap peraturan yang dikeluarkan adalah untuk kebaikan kami semua. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak kami Cantika Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 20 Oktober. Kiranya Tuhan juga memberkati anak kami tersebut Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau berikan kebijaksanaan sukacita Tuhan. Biarlah anak ini boleh bertumbuh imannya di dalam Tuhan dan semakin setia mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa serta kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan doa kami, dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.